Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Indah. Apa kabar semuanya? Ustazah harap semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, soli dan ceria. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Pada tema 9 ini, Kayanya Negeriku, kita akan membahas 3 subtema, yaitu subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia, subtema 2 tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, subtema 3 tentang pelestarian kekayaan alam di Indonesia. Baik, kita akan membahasnya satu demi satu. Pada subtema 1, apa yang akan kita bahas? Kekayaan sumber energi di Indonesia. Ustazah akan bagi menjadi 2, yaitu yang berupa sumber daya alam. Sumber daya alam ini ada 2 hal, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mudah disediakan, tidak cepat habis, melimpah. Allah sediakan untuk kita. Contohnya hewan, tumbuhan, udara, matahari, air, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penyediaannya terbatas, akan habis, dan sulit untuk didapatkan. Baik anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini contohnya minyak bumi, batu bara, barang-barang tambang. Selanjutnya, kekayaan sumber energi di Indonesia, Ustazah Indah akan bagi lagi menjadi tempat dan lingkungan sesuai dengan letak geografis masyarakat Indonesia yang bermacam-macam. Maka ada beberapa tempat yang menjadi tempat hunian masyarakat kita, yaitu mereka yang hidup di lingkungan pantai, mereka yang hidup di lingkungan sungai, masyarakat yang hidup di lingkungan lautnya yang luas, masyarakat yang hidup di lingkungan dataran tinggi dan dataran rendah. Masing-masing tempat masyarakatnya akan memanfaatkan sumber potensi yang ada di sana, tentunya bermacam-macam. Lingkungan sungai berbeda potensinya dengan lingkungan laut. Begitu juga dengan dataran tinggi, potensinya berbeda dengan yang ada di dataran rendah. Baik anak-anak, pada subtema 2 kita akan membahas tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kekayaan alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk apa saja sih? Yang pertama, dimanfaatkan untuk hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, tanam-tanaman yang beraneka ragam. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia sangat melimpah sekali. Berbagai macam buah-buahan yang ada di Indonesia banyak yang mempunyai kualitas yang bagus sehingga bisa diekspor ke luar negeri dan menjadi sumber pangan yang sangat baik untuk kita. Yang kedua, merupakan hasil dari peternakan. Hasil dari peternakan ini banyak anak-anak, berupa daging, susu, telur, kulit. Limbah peternakan pun dapat dimanfaatkan. Biasanya peternakan dan pertanian itu bersanding, berdekatan tempatnya karena mereka saling memberi. Limbah pertanian dimanfaatkan oleh bidang peternakan, limbah peternakan dimanfaatkan juga oleh bidang pertanian. Kotoran hewan dijadikan pupuk, limbah pertanian bisa dijadikan pakan ternak. Baik anak-anak, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dari hasil perkebunan. Kita mengenal macam-macam hasil perkebunan. Ada perkebunan kelapa, perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan pohon jati, dan lain sebagainya. Dan ini hamparannya luas sekali. Yang keempat adalah dimanfaatkan dari hasil tambang. Di Indonesia banyak sekali bahan-bahan tambang yang ada, berupa migas, batu bara, gas, dan minyak bumi yang dieksplor, dan juga bahan tambang non migas berupa emas,
perak, timah, bauksit dan lain sebagainya itu tersebar di seluruh pelosok negeri kita. Selanjutnya adalah dari hasil perikanan. Dari hasil perikanan ini tidak hanya ikan yang bisa dimanfaatkan, karena di laut itu ada banyak hal, ada mutiara juga, dari kerang yang bisa dibudidayakan. Ya, banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari sumber kekayaan alam yang di Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat dengan kekayaan ini. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Supaya kekayaan tadi bisa bertahan lama, dapat dimanfaatkan oleh generasi sesudah kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memanfaatkannya, melestarikannya? Nah, supaya bisa lestari, bisa dimanfaatkan oleh generasi sesudah kita, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus berhemat. Dengan cara berhemat, menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih-lebihan, bijaksana dalam menggunakan kekayaan tersebut, maka kita sudah melestarikan kekayaan sumber daya alam itu sendiri. Kalau bisa jalan kaki, kenapa harus naik motor ya? Kalau bisa satu mobil beramai-ramai, kenapa harus sendiri-sendiri? Seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya adalah reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman kembali hutan-hutan atau lahan-lahan yang gundul supaya ekosistem yang ada di situ dapat terjaga, menjadi hijau kembali, tidak merusak tanah. Yang ketiga, dengan cara menanam bibit unggul supaya tanaman yang kita tanam dapat tahan terhadap hama dan penyakit, berumur pendek sehingga cepat dipanen dan mudah menyiapkan pangan untuk masyarakat yang semakin banyak jumlahnya. Yang keempat adalah melestarikan dengan cara membuang sampah atau limbah pada tempat yang dibenarkan, tidak sembarangan. Jadi ada sampah yang harus kita pilah-pilah, mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang kaleng. Limbah pabrik juga dikelola dengan baik, tidak dibuang ke sungai sehingga tidak meracuni manusia atau masyarakat yang ada di sekitar situ maupun hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Selanjutnya adalah melestarikan dengan cara mendaur ulang. Semua barang yang kita pakai dapat kita manfaatkan kembali, gunakan kembali untuk kegunaan yang lain. Misalnya nih, kalau kita sudah membeli barang-barang kemasan, ya kan, misalnya membeli aqua gelas, aqua botol, botolnya jangan dibuang, tapi bisa digunakan sebagai tempat pensil atau pot dengan kreasi-kreasi yang bagus. Baik, selanjutnya adalah melestarikan dengan cara tebang pilih. Maksudnya apa? Menebang hutan dengan cara memilih mana pohon yang sudah boleh ditebang dan mana pohon yang belum boleh ditebang. Biasanya berkaitan dengan umur dari pohon tersebut. Selanjutnya adalah dengan cara menjaga biota laut. Kehidupan di bawah laut harus kita jaga. Biasanya para nelayan diberikan pengarahan. Ada undang-undang dalam menangkap ikan, tidak boleh menggunakan bahan peledak, tidak boleh menggunakan bom, pukat harimau, sehingga biota-biota lautnya terjaga, ikan-ikan kecil tidak terangkut semua. Kalian pernah lihat film Nemo? Nah, di situ ada sebuah cuplikan kapal ikan yang besar itu, mereka menjaring ikan dengan jaring yang sangat besar sehingga ikan-ikan kecilnya terangkut semua, dan itu tidak dibenarkan. Baik anak-anak, yang terakhir adalah melestarikan dengan cara mencari energi alternatif atau energi pilihan yang bisa menjadi cadangan energi yang lain. Apa saja energi yang bisa kita manfaatkan? Pertama, energi matahari. Banyak sekali sekarang kendaraan-kendaraan yang sumber bahan bakarnya dari sinar matahari. Yang kedua adalah air. Ada kan sekarang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air.
Nah, selanjutnya bisa menggunakan angin. Angin bisa dijadikan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Yang keempat adalah panas bumi. Biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik. Dan yang terakhir adalah biogas. Kotoran-kotoran hewan bisa ditampung dan dijadikan gas. Nah, baik anak-anak, ada tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama dan tugasnya sangat mudah. Yang pertama adalah kalian mencari tahu kekayaan atau sumber daya alam hayati dan non hayati di sekitar lingkungan kalian. Ini ada di halaman 54 buku tema 9. Yang kedua adalah mencari tahu manfaat kekayaan sumber daya alam tersebut. Kalian bisa melihatnya di halaman 87. Yang terakhir adalah kalian membuat mind mapping, peta konsep seperti yang Ustazah Indah sajikan di slide-slide sebelumnya tadi tentang hubungan manusia dan lingkungan. Kalian bisa melihatnya di halaman 107. Baik, sekarang kita sampai pada refleksi. Kita merenung tentang apa yang sudah kita lakukan. Apa sih yang baru saja kupelajari? Lalu, apa sih manfaat belajar materi ini untukku? Manfaatnya apa? Apa kebaikan yang bisa aku dapat dengan belajar materi ini? Selanjutnya, apa cara belajar seperti ini mudah bagiku memahami pelajaran? Dan yang terakhir yang perlu kita renungkan, supaya pemahamanku bertambah, apa yang seharusnya aku lakukan? Supaya kita menjadi lebih baik, apa yang seharusnya kita lakukan dengan pembelajaran ini? Baik anak-anak, kita teringat pada surah Toha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Oke anak-anak, sampai jumpa pada video berikutnya. Ustazah harap ini menjadi manfaat untuk kita semua, untuk kehidupan kita dan akhirat kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semua dari mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like,